gue di sekolah minggu ketemu orang ini. Gue pindah ke GC, dia tiba-tiba ngintilin lagi. Gue pindah ke Youth, ini ada lagi. Aduh, jadi bosan saya lihat muka dia sebenarnya ya. Sorry ini ya, kelakuannya sama nggak kayak Koko? Sama semua. Bersyukur lulus sekolah. Lulus yang lain bertiga enggak? SMA enggak. Karena kita syukur. Karena kita semua enggak ada yang suka sekolah. Bahkan pernah jalan-jalan ke pasar baru nih. Jalan, dia meleng dikit, kita kabur ngilang gitu. Ya, jadi kita bercandanya parah. Nah, kalau yang pendeta ya biasa gitu. Kita pernah bahkan turunin di Taman Lawang. Oke, selamat datang di Komik Podcast ya, bersama gua Abong, host di sini. Dan bersama ini gua bersama narasumber yang sangat hebat sekali. Orbelipot pastor kita, Ko Dede ya. Selamat datang untuk teman-teman yang penonton baru. Kita di sini akan mengulik misteri-misteri untuk membantu anak-anak muda, membantu untuk memecahkan misteri-misteri yang ada. Ya, saya di sini bersama narasumber yang hebat sekali ya, yang sangat berpengalaman banget dan masa muda itu asik banget. Dan ini langsung tepuk tangan dulu dong. Ya, ini dia. Kak Dede. Oke, kok sehat. Sehat ya. Oke. Kenalin dong. Kenalin. Iya. Tapi lucu ya, ini penonton baru, ini aja video pertama, jadi belum ada penonton. Iya. Tapi ada suara. Tapi ya keren sih, komik nih mulai ada satu-satu terobosan gitu ya. Ini suruh kenalin dulu ya? Iya, kenalin dulu. Sebagai? Koko siapa di sini? Oh. Kalau aku Dede ya, aku di sini sebagai, ngomongnya apa ya? Aku gembala di komik. Oh, Copot ini apa sih? Copot ini komik podcast. Komik Jadi podcast. program baru lah di komik gitu. Oke. Nah, komik ini kan satu komunitas gitu ya. Komunitas dari gereja GBI, LGF, MDS, Ya, Loving God, betul. Loving Family. Nah, sekarang keren. Ya, keren ya. Komik bisa ada podcast. Berapa tahun kok? Kapan selesainya? Apanya? Kan baru ada nih. Ah. Ada lagi apa udah selesai nanti? Ya, nanti pasti ada lagi dong. Masa baru mulai udah tutup. Kirain abis episode pertama langsung episode terakhir gitu. Jangan dong. Ya itu Iya. aja sih paling ya, maksudnya gua dipercayain Tuhan melalui gereja ini, Bong. Ya gembalanya Abong juga, Rahmat. Lu juga belum kenalin diri tadi ya. Oh iya ya. Iya ya. Percayain buat gembalain anak-anak remaja di sini. Dan gua ngomongnya apa ya? Asiknya kali ya. Dari Covid sampai sekarang. Sebenarnya sebelum Covid. Tapi dari Covid Tuhan bikin dari nol. Bener gak sih, Bong? Benar. Kita mulai dari nol. dari Zoom ya. Dari Zoom. 1, 2 orang, 1, 0 orang. Semuanya udah saya lewatin. Ya paling itu aja sih. Nah, gua sebenarnya udah nggak remaja, udah nggak anak muda. 42 ya. Apanya 42? Anak Sekolah? 2. Oh, anak 2. Umur 42, anak 2. Oh. Istri? 4. Ah. Oke. Itu gembala-gembala di sebelah. Itu gembala di sebelah. Oh iya. Ngerti kan? Ya, saya paham. Iya, saya paham. Udah Oke, itu oke. pengenalan itu aja. Ada lagi ya? Masuk bergawat nih. Berapa lama kok megang komik? Komik. Kurang lebih lah berapa tahun? Lupa sih ya, karena perjalanannya nggak diingetin ya, kadang kan dijalanin doang. Tapi kalau boleh tarik ke belakang, sebenarnya bener-bener pegang jiwa itu pada saat Pak Pendi sama almarhum Om Sam Oh iya. minta suruh pegang GC. Tapi hari itu GC itu masih ada sama Cinia. Tapi setelah itu nggak lama Covid. Iya, betul. Nah dari Covid baru akhirnya aku sendirian gitu. Nah Covid itu kan berarti 2020. Ada yang inget gak kasus pertama Covid kapan?
Bulan Februari apa April gitu ya? Aku nggak lupa karena Bulan apa tuh? si Briel lahir tanggal 29 Februari. 29 Februari. Tanggal 3 Maret ketemu kasus COVID pertama di Depok. Oh, Makanya Depok ya, spesial, ya, Depok spesial. ya. Emang kasusnya di Depok ya. Nah, berarti anggaplah dari COVID ya, kalau kita ngomong 2020 Maret sampai sekarang lah. Gitu. Kok jadi kita masuk ke segmen yang fitnah atau fakta nih kok. Ya. Cepet amat ya udah fitnah Ya. fakta. Oke. Masuk ke fitnah atau fakta dulu nih kok ya. Ya. Yang pertama, fitnah atau fakta? Koko dulu pernah megang sekolah minggu. Apa namanya? Justru aku sebelum masuk pegang anak-anak DC, aku sekolah minggu. Lebih susah Justru aku diajak ke sekolah minggu sama Kaprisil, inget tuh. Oh, ya, aku ingat. Ya. Jadi hari itu aku rekrut Kaprisil rekrut aku ke sekolah minggu. Oh, gitu. Benar, Ya. fakta. Itu fakta. Fakta. Jadi kok Dede pernah menjadi kakak sekolah minggu. Iya, fakta. Susahan mana kok? Megangnya apa sekolah minggu? Kayak perasaan nih, cerita sedikit ya. Gue di sekolah minggu ketemu orang ini. Gue pindah ke GC, dia tiba-tiba ngintilin lagi. Gue pindah ke Youth, ini ada lagi. Aduh. Jadi bosan saya lihat muka dia sebenarnya ya. Tapi tidak apa-apa ya. Kan Koko bisa dibilang kan Koko kan lama juga nih ya megang Youth. Ya, lama juga. Pasti Koko ini dong suka dengar cerita masalah anak-anak muda ya. Biasanya gitu. Anak-anak muda kalau di sini sih nggak ada yang bagaimana sih, Bang. Kalau di gereja kita kebetulan anak-anaknya tuh paling masalahnya sama orang tua. Sama orang tua. Iya. Lebih ke orang tua. Selama ini aku belum pernah ketemu yang masalah secara pribadi. Misalkan gitu ya, dia jual diri, dia ke diskotik, dia mabok-mabokan, aku belum pernah. Itu belum ada di sini ya, belum ada. Berarti lebih banyak ke orang tuanya mereka sendiri. Masalah keluarga. Masalah keluarga mereka sendiri. Iya. Ada nggak yang suka cerita ke Koko soal masalahnya gitu? Ada beberapa sih, cuman nggak sampai. Nggak tahu kalau anak-anak di sini tuh nggak tahu nggak apakah nggak nganggap aku deket. Aku juga nggak. Aku ngomong apa adanya ya. Ini kalian juga pasti baru tahu nih. Ada beberapa yang cerita, tapi ya cerita doang gitu. Jadi memang aku juga kurang deket kali. Aku nggak tahu. Tapi ada juga yang akhirnya aku korek mereka cerita. Ada yang cerita, ada juga. Ada juga yang cerita, ada yang Koko pengen tahu lah apa dia lagi kenapa gitu. Karena mungkin gerak-gerik dia ketemu sama orang-orang sekitar mungkin sedikit aneh gitu ya. Terlepas dari itu ada beberapa anak-anak yang aku deketin, aku ngobrol dan akhirnya aku coba tanya keluarganya, papa mamanya, akhirnya baru tahu gitu. Oh, tapi kan Koko dengar kan, sosmed kan bisa lah tersebar luaskan kan. Koko kayak pastinya denger lah kayak masalah soal anak sama orang tuanya gitu yang sering berantem. Yang lagi viral. Yang terus Yang lagi kan sampai gitu sampai dong. viral gitu kok. Iya. Menurut Koko nih, kalau misalnya ada gitu di sini gitu sampai berantem, ya jujur aku sebagian dari teman-teman aku tuh juga kayak gitu kok. Jadi suka ngelawan orang tuanya. Jadi pernah waktu itu pas aku SD, ini sih cerita ya temen aku, kita pernah SD, orang tuanya tuh kayak ada urusan gitu ke kelas, terus anaknya ini masih SD loh, anaknya ini nendang perut maknya. Iya. Kok aku selalu bingung kenapa bisa gitu. Tapi menurut Koko ya, ini menurut Koko ya, kalau anaknya yang kayak gitu tuh, itu kayak harus kayak dapat kayak ganjaran yang lebih itu nggak sih, kayak contoh kan itu kayak dibilangnya kan itu kayak sedikit durhaka ya. Berarti kan ini pertanyaannya ini ya Bong ya, maksudnya bagaimana kalau anak itu melakukan itu gitu ya? Iya. Nah, pengaruh ke ini sih di rumah tuh asuhnya kayak apa? Terus kedua dia bergaul sama siapa gitu ya? Kalau yang selama ini aku jalanin, aku pernah tuh di depan rumah, di gang rumah, bapaknya berantem sama anaknya cuman gara-gara bapaknya ambil obatannya tuh anak. Bapaknya mau dihajar. Sorry, obat-obatannya Narkoba. Jadi
Ya kayak gitu pasti terjadi, tinggal balik lagi ke anaknya itu seperti apa gitu. Karena kemarin aku habis ikut parenting ya. Oh iya. Justru narasumbernya bilang anaknya itu cerminan dari orang tuanya sebenarnya. Anak itu cerminan. Oh jadi Kalau meniru anak- orang tuanya gitu. Iya, bahkan gini ya. Kira-kira anak-anak tuh hidup udah berapa tahun sih? Ya paling kalau seumuran kita ya paling baru belasan. Belasan. Orang belasan tahun itu paling sering ketemu orang sama siapa? Pasti sama teman-teman sekitar mereka sih. Saya seumuran ya Sama orang tua enggak? lebih banyak ketemunya sih. daripada- Sebelum ketemu orang tua, sebelum ketemu teman kan sama orang tua biasanya. Di rumah iya, segala. iya. Nah, makanya jangan heran sebenarnya kalau apa yang terjadi sama anak, lihat deh orang tuanya juga kurang lebih seperti itu. Berarti kayak buah nggak jatuh nggak jauh dari pohonnya gitu. Udah pasti. Karena ya anak itu sebenarnya nggak tahu apa-apa. Oke. Dia bisa seperti itu karena dia lihat dan dia dengar dan dia rasakan. Dari siapa? Dari orang yang sering dia ketemu. Makanya kadang kalau kalian suka lihat deh, pernah nggak sih lihat teman-temannya itu jalan atau ngomong kayak bapaknya gitu, berlaga kayak bapaknya. Iya. Ya karena ya dia belajar dari orang tuanya. Makanya kalau ada anak sampai mukul orang itu gampang, jangan-jangan di rumah juga seperti itu. Gitu. Tapi mungkin dia kayak gitu juga, mungkin orang tuanya kan juga kadang suka kasar ya sama anaknya ya. Mungkin anak itu juga kayak punya prinsip, wah gua kalau orang tua suka bilang kamu kalau dipukul kamu pukul balik. Ternyata orang tuanya tuh mukul dan dia malah mukul balik kok itu. Iya. Itu menurut Koko hal yang wajar kalau misalnya orang tua ngomong kayak gitu. Jadi anaknya bisa mempraktikkan itu. Gini. Cara didik anak dulu sama anak sekarang tuh berbeda. Orang Ya. tua yang sekarang bahkan kita aja marahin anak itu udah baper abis. Sakit gitu. Kalau dulu mental hurt. tendang gitu. Jadi beda. Tapi kalau dibilang dibenarkan nggak? Ya enggak lah. Karena kan yang aku percayai ya, maksudnya pada saat kemarin ikut parenting kan ada cara mengajar lebih benar, lebih baik gitu dibanding kalau dipukul lagi enggak gitu. Kalau kita berlandaskan Alkitab ya enggak seperti itu gitu. Tapi yang kemarin Koko parenting itu kemarin ada nggak di seminar itu kayak dibahas cara menanggapi anak yang udah jauh banget dari pergaulan yang sehat gitu. Kemarin sih lebih banyak bagaimana kita handle anak gitu. Handle anak. Ketemu anak yang tantrum, ketemu anak yang suka protes gitu. Sebenarnya semuanya sumber dari kita gitu. Dari orang tua. Tapi kalau di komik ya, kalau di baca komik biasanya anak-anak itu kan kayak lebih bisa dibilang tuh anak-anak tuh suka pada pendiam gitu. Iya. Nah itu apakah orang tuanya juga pendiam gitu? Atau tergantung apakah dia nyaman tidak kayak mas suasana yang di sini? Balik lagi. Makanya Ya, lagi mantap. nggak semua orang bisa kayak tadi si Kosemi bilang. Menurut dia tuh dia udah happy banget di dalam. Tapi cara dia ekspresiinnya nggak bisa kayak kita. Oh, Orang beda-beda. Iya. Orang Mungkin beda-beda. kayak malu-malu atau gengsi. Satu malu-malu, kedua memang buat dia senyumannya tuh udah happy banget gitu. Jadi kita nggak bisa paksain. Itu pertama. Yang kedua, kita tahu ada orang-orang seperti itu, kita justru harus transfer bagaimana cara mengekspresikan diri, lompat-lompatan. Biasanya orang itu cenderung akan mengikuti. Pernah nggak kalian ke pom bensin nih? Orang ngambil antrian sebelah kanan, terus kali ada langsung ke belakang semua kan? Iya. Sebenarnya di sini juga bisa, tahu nggak? Karena di sini kosong, sini nggak ada yang ke sini. Coba deh sekali-sekali besok langsung ke sini, diisi juga. Jadi cenderungan orang tuh mengikuti. Makanya kalau kita sebagai orang yang ekstrovert,
kita tularin gitu. Aku pun nggak nyangka ya kalau Semi bilang, kok Dede itu walaupun di chatting aja kayaknya orangnya. Kayak orang bisa ngeliat kok cara ngomongnya lah kalau di chatting karena dia di chatting. Ya, makanya itu yang aku tularin gitu. Makanya vibe positif. Gitu. Kalau banyak kan kayak permasalahan muda yang lebih ke cenderung sama orang tuanya kan. Kalau dulu masa muda Koko nih, apa kok yang paling menurut Koko, wah, andai waktu muda gua nggak ngelakuin ini gitu. Ada nggak kayak satu penyesalan gitu? Nggak ada sih. Nggak ada. Happy. Boleh dong ceritain dulu Koko pas mudanya dulu ngapain sih? Yang enteng-enteng dulu, nakal yang enteng. Sebenarnya bukan muda sih, tapi remaja. Berarti remaja ya. Remaja ya kayak kalian nih, SMP. Yang baru lulus SD, SMP. Pernah ngapain? Jangan ditiru. Aku ngerokok dari kelas 6 SD. Kelas 6 SD, Iya. rokok. Aduh. Ya nggak heran sih kok, karena di daerah pasti rumah daerah kita kan sama ya, jadi anak-anak situ, anak-anak SD pun juga ngerokok, anak SD ngerokok, anak SD pacaran gitu loh. Iya. Terus selain Koko ngerokok, Koko pernah kayak ngedatangin sekolah lain, Koko pukul-pukul gitu. Aku nakalnya tuh bukan nakal yang berantem, tapi berantem juga ada. Jadi aku tuh lebih demen, aku tuh anak yang ngumpul, nongkrong. Dari SMP kelas 1 itu udah nggak, bener tuh kata Kosemi tuh, selalu cari kesenangan di luar. Mungkin bahkan nggak demen di rumah karena ada PR lah. Iya sih, ya, orang tua ribet lah. Iya. Bayangin loh, aku begitu aja aku nggak pulang-pulang. Nggak pulang. Dulu ngomongnya udah kabur dari rumah. Nggak pulang berapa hari? Bisa 3 hari, Makan bagaimana? bisa 2 hari. Kayak Kosemi bilang itu udah bener. Aku nggak pulang kayak begitu. Sedikit tadi Kosemi habis khotbah gitu. Iya, jadi ya nginep aja di rumah temen, nggak pulang. Mungkin nanti 2 hari kemudian baru pulang. 2 hari kemudian. Baru pulang. Karena seneng ngumpul. Padahal Ngapain katanya? kita nongkrong. Di dulu tuh zamannya kita masih nongkrong. Boleh ngomong kali ya? Boleh. Nggak. Waduh. Nggak. Oke, SD. SMP guys. SMP. Bahkan kalau dulu tuh ada ilmu masuk pamacan gitu. Ilmu pemacan. Pencak silat. Enggak kayak kesurupan gitu. Iya, kebal-kebalan. Dulu aku mainnya di Harapan Mulia. Oh iya. Kelas 1 SMA. SMP. Ya, itu sekolah saya juga. Iya. Saya Dela Strada, Mejanya jangan terlalu beda. bolosnya ke Harapan Mulia main sama teman-teman di situ. Maaf. Terus selain Koko ngerokok, itu Koko ngapain lagi? Nah, kelas 1 itu Ini aku ingat ada tidak? temen yang kayaknya suka ke 22.2. diskotik. Terus dia ada free pass. Free pass tuh, sorry nih. Aku nggak tahu apa-apa, aku beneran polos di sini. Free pass itu tuh apa? Dan isi klub itu tuh kayak gimana gitu? Dulu namanya diskotik, bukan klub. Dulu namanya diskotik. Free, kita ada satu temen aku namanya adalah ya, dia punya free pass, dia kayaknya suka ke disco itu. Namanya juga free pass. Free pass. Jadi gratis buat masuk gratis. Oh. Jadi kita teman-teman anak SMP rame-rame masuk ke diskotik di ITC Mangga 2. Kurang lebih berapa orang? Rame. Sekelas ada. Tapi enggak, aku yang kalau di sekolah aku, yang sekolah bareng aku, yang nakal aku doang. Aku bergaul sama anak sekolah lain. Sama teman-teman tongkrongan lah, sama teman-teman tongkrongan. Iya. Gitu. Terus apa namanya? Nah, di disco itu kita ada satu anak yang suka berantem. Jadi dia pinter, ya dia lihat ada anak yang suka pakai anak orang lain gitu ya. Rame-rame, bersih-bersih, terus ada yang pakai galung, ada yang pakai jam. Dia bukan palakir, nyari masalah. Jadi tuh anak di botol palanya, kita orang gebukin, itu orang ngambilin barangnya. Abis itu kabur dah. Nah kita, kalau aku pribadi, aku seneng ngumpulnya begitu, rame mukulinnya.
Nah ternyata mereka modusinya untuk ngambilin barang-barangnya. Berarti kayak istilahnya ngerampok lah ya. Iya, gitu. Gawat juga tuh. Jadi SMP aja begitu. Jadi dari SMP itu sama teman-teman bocorin pala orang udah banyak banget. Tapi Di disco itu, di disco kan ada disco nih di dalam nih. Di dalam ada panggung. Biasanya kalau panggung gini anak-anak pada nongkrong, ngerokok gitu. Kita lihat-lihat gaya-gaya gitu kan. Udah, tuh ya, iya, kerumunin. Nah, yang satu orang itu yang suka berantem, pengen ngambil barangnya, dia maju ngobrol, dipecahin palanya pakai botol, kita orang udah gedebak. Wah, tapi sampai mati. nggak mati, Nggak dulu mati. nggak sampai mati. Terus Dulu dia impact di pokoknya sana ya? bocor lah, palanya bocor gitu. Sekitar situ aja. Iya, SMA bagaimana? Katanya dengar ya, Koko tuh sekolah pindah-pindah. iya. Kok bisa? SMP 1 Dela. Ya, tahu. Oh, bagus gak? Wih, bagus itu. Bagus ya? Bagus itu. Gila. Iya. SMP 2. Kalau dulu tuh catur bulan. Oh, kali ini kayak per semester ya? Nah, SMP coba semester deh ya? cek satu catur bulan tuh berapa bulan. Nah, satu catur bulan itu aku bisa nggak masuk 1 bulan. Bolos. Itu ngumpul sama teman gitu. Iya, nggak pulang-pulang. Kacau. Nggak pulang-pulang. Itu orang tua marah nggak? Bukan marah lagi, udah capek. Sebenarnya mereka pasti marah lah ya, mereka larang, tapi anaknya amat sangat nakal. Tapi Koko tuh berapa bersaudara sih? 4, 4. Koko anak 2. kedua. Koko atau cici Koko terus sama adik-adik Koko tuh paling- Koko sama 2 adik cewek. Oh, oke. Koko sama 2 adik cewek Koko. Sorry ini ya. Kelakuannya sama nggak kayak Koko? Sama semua. Aduh. Sama semua kok. Ya. Kalau aku jadi orang tua Koko sih, aku udah mati berdiri kok. Sama semua. Sama semua. Berarti Koko sama adik Koko dan Koko nih pernah bikin kayak satu geng bareng nggak? Enggak. Tapi sama mereka nggak pulang-pulang juga. Yang ketiga sih, tapi di rumah. Tapi sama sebenarnya kurang, kita hidupnya maksudnya ya berantakan lah. Gitu. Bahkan tahu deh ntar boleh dimasukin apa enggak, kayaknya nggak usah deh. Aku cerita aja nih buat kalian tahu. Adekku 2 cewek ini sampai sekarang masih ngerokok. Oke, iya. Koko aku yang pertama meninggal. Emang Koko berapa punya Koko? 1 Oh, berarti meninggal. Koko sekarang jatuh Jadi dia berhenti drugs dulu, habis berhenti itu yang disuntik. Oh, Dia tobat tapi ternyata dalamnya tuh udah komplikasi, akhirnya meninggal gitu. Dan aku bersyukur lulus sekolah. Lulus? Yang lain bertiga enggak, SMA enggak. Karena kita masuk lu. Karena kita semua nggak ada yang suka sekolah. Ya pokoknya demen main. Kacau. Kan kalau kata orang tua, lu nggak sekolah lu mau jadi apa? Koko pernah ditanya. Iyalah, Pernah pasti. membalas nggak jadi apa? Pokoknya ya kalau ngomong balas doang mah itu biasa banget lah pokoknya. Parah. Ayo lu nggak sekolah mau jadi apa? Jadi orang kaya. Terus sekarang Koko kalau di SMA tuh lebih parah nggak dari SMA? Ya SMA makin parah. Ke disco, nggak pulang-pulang. SMA masih lanjut terus. Bahkan aku ini salah satu yang teman-teman suka gitu, maksudnya main suka kalau ada aku gitu. Jadi kalau aku nggak pergi dijemput, terus kadang-kadang kayak pembawa suasana gitu. anak-anak demen gitu ya. Terus dek tempat ngambil obat justru aku yang tahu. Bosnya aku yang tahu. Jadi kadang mereka, dek beli ini dek, titip dek gitu. Oh kenapa sih? Ntar deh, aku kadang suka bingung ya. Ada orang kayak ya narkoba lebih banyak konsumsi narkoba. Itu isinya itu tuh kayak bisa benar-benar membusuk, kayak membusuk gitu.
Karena terlalu kebanyakan kayak kebanyakan. Bisa ya. bisa bego. Siapa ya, ada nggak sih yang kayak aduh, ada gitu, maksudnya efek dari ke badan juga ada. Efek. Kamu kalau lihat Bim Bim deh, Bim Bim Oh, Bim Slang. Bim Bim tuh kalau ngomong kan Iya. Iya, gua baru itu. Iya. efek. Terus apa namanya? Kok kenapa Koko lebih memilih? Diganjel deh. Sebenarnya berhenti sih enggak ya. Enggak. Gini. Aku pun ngeh gitu ya, perjalanan hidup aku tuh bisa ada sampai hari ini karena aku ini enggak lebay. Ini karena komunitas. Aku tuh orangnya ada di mana jadi apa. Ada di mana jadi apa? Berarti kalau Koko nggak ketemu komunitas gereja, Koko nggak mungkin jadi kayak gini. Iya. Dan Tuhan akhirnya tarik aku tuh pelan-pelan, bukan langsung jadi kayak gembala, enggak. Tapi pada saat 2012 aku kan sebelum 2012 itu aku ada ke gereja itu di Dewasa Muda Gajah Mada. Itu setiap Senin malam jam 7. Jadi kerja pulang baru ke sono. Hari Minggu nggak pernah gereja. Terus ngapain minggunya? Bangun Main-main. siang. Iya sih. Dulu bahkan ya aku pas kerja aja pun kadang masih ke disco, masih dulu namanya tripping gitu Tahun ya. 2010-an gitu. Iya. Selesai tripping pulang langsung kerja gitu. Jadi kalau ngomongin aku ngumpul sama siapa jadi apa, aku pernah juga di fase ngumpul sama anak warnet jadi anak warnet, ngambil paket begadang. Oh Jam iya. 11 sampai jam 5 pulang sampai rumah tidur bentar langsung kerja. Itu juga pernah gitu. Ngomong warnet ya gue. Nah. Oke, kalau ngomong warnet yang paket malam, biasanya kan itu kan kayak suka ada makanan. Enggak. Enggak. Aku beli makanan sama beli rokok buat ada pagi udah. Beli makanan tuh. Beli warteg. Oh, beli warteg. Ngomong warteg sih jadi lapar. Makan kali. Mana ada? Eh, Emang ada. ada. Oke. Dengar ya. Kok ini kayak Indominya kayak gimana gitu kalau bukan Koko yang masak, tapi ya oke lah. Kayaknya Punya saya lebih banyak. Minum nggak? nggak tahu. Sama aja. Kok dulu katanya ya, dulu nih aku dengar kayak cerita-cerita kok dia tuh pernah iseng nurunin pendeta di tengah jalan, di pinggir jalan di puncak. Itu ide dari mana gitu? Apa ya namanya ya? Kaki tuh Bang, ngomongnya nggak apa-apa. Kaki tuh Bang. Jadi dulu ada satu pendeta dari Semarang ke Jakarta, terus akhirnya masuk ke komunitas kita tuh, ke tempat anak-anak kumpulan kita, anak-anak yang suka ke disco, anak yang jahil. Kita orang tuh kalau bercanda dulu parah. Kalau dulu GBI ini kan ada apa namanya Natalan di MKG. bukan di ini yang bola GBK. Itu kan ribuan orang tuh. Kita naik satu mobil bareng-bareng. Sorry kok. Itu bukan Tiberias. Enggak, sebelum Tiberias kita duluan. Oke. Kita duluan. Nah, kita kebiasaan suka tuh ya. Ikut. Enggak kan ya ikut. Maksudnya pergi bareng-bareng satu mobil rame-rame bisa 10 orang. Kita janjian tuh kita mau ngerjain siapa misalkan, mau ngerjain Abong gitu ya. Udah, kita keluar satu-satu pelan-pelan. Padahal hari itu lagi rame. Nah, jadi ada satu orang gemuk banget. Kita tinggalin. Jadi keluar satu-satu, kabur, akhirnya dia ngejar kita, dia bingung nyariin. Sampai keluarnya manjat pagar, dia juga manjat pagar gitu. Bahkan pernah jalan-jalan ke Pasar Baru nih. Jalan, dia meleng dikit, kita kabur ngilang gitu. Iya, jadi kita bercandanya parah. Ada yang Kita kok kerjain pendeta semua atau? oh enggak teman. Nah, Kita kalau yang teman. pendeta ya biasa gitu. Kita pernah bahkan turunin di Taman Lawang. Atau naik bis? Si Bumika enggak naik motor. Lagi naik motor. Kok Enggak, bukan naik mobil. Naik mobil. Ceritain dong kronologinya, aku penasaran Aku lupa lah kalau kayak gitu. Jadi Bahkan kita pernah nih ya kayak sama Bumika kayak retret gitu ya. Retret. Kita retret kalau nggak salah di Bukit Karmel.
Sebelah ada gereja juga tuh. Mereka malah lagi rame seru acaranya. Kita bikin tato-tatoan. Pakai apa? Pakai pulpen. Iya gitu tuh tatoan. Orang sampai bingung liatin kita. Bahkan malamnya di kolam ada ikan, ada yang ngambilin ikannya. Itu kan ikan hias gitu loh, nggak ada baju goreng gitu. Iya. Buset. Jadi segitunya lah. Nah, Bung itu kasihan sih. Dia melayani kita di anak-anak yang masih ngerokok. Yang benar-benar ibaratnya suka ngerjain lah. Ya bukan ngerjain ya, karena memang jiwa anak muda seperti itu. Untungnya begitu aja di komik kayak nggak ada ya Pak. Iya. Terus kalau itu selain lebih parah menurut aku sih itu nurunin pendeta di pinggir jalan itu tuh udah gawat ya.